Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, kami sekarang berada di Masjid Nurus Syafa'ah, perumahan Bumi Mas Cianjur. Masya Allah, gempa sampai hari ini dari mulai Senin siang, sekarang sudah hari Ahad, hampir satu pekan kita diberikan suasana oleh Allah dengan suasana yang sangat khawatir ya. Tidur pun kita tidak tenang. Masih banyak masyarakat kita yang tidur tidak berani di rumah, tapi di emperan masjid, di depan rumah, di jalan pakai tenda, pakai terpal dan seterusnya, menandakan bahwa kita sangat lemah tentang pribadinya. Sementara Allah yang maha gagah menggetarkan bumi sebentar saja, beberapa detik saja, Masya Allah, kita tidak bisa daya dan upaya. Oleh karenanya kita pada hari ini kajian tajwid, kajian bahasa Arab diberhentikan. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari sahabat kita. Ini ada Pak Haji Ahmad Yani. Beliau sahabat saya di S2. Sekarang beliau sudah selesai tentang kuliah S3. Alhamdulillah ya, selamat ya. Alhamdulillah, beliau sebagai Ketua Dewan Dakwah PD Cianjur juga ya. Sini ada Kang Ujang ya, bengkel ya, alhamdulillah ya. Rumahnya rusak ya Jang ya, masalah, sabar ya. Iya sabar. Ini ada Pak Jindang, bendahara kita, bendahara DKM Nurus Syafa'ah. Ini kesepuhan kita Pak Haji Iran, mantan kepala sekolah. Ini Pak Haji Badru nih, ketua DKM Nurus Syafa'ah ya. Yang pada malam Selasa kita menampung jamaah, menampung masyarakat, karena pada waktu itu malam Selasa ya, setelah gempa siang, malamnya padam listrik sehingga masjid penuh ini ya. Masalah Pak DKM, terima kasih ya Pak DKM, Pak Bardu, bahwa di masjid kita adalah kegiatannya sangat padat ya. Malam Sabtu kegiatan kajian kitab kuning ya, setiap maghrib selain Sabtu dan Ahad. Iya, tajwid, dan pagi Ahad adalah kajian terjemah Al-Quran dan mufrodat. Dan Jumat sore kajian ibu-ibu. Kemudian setiap harinya asar sampai maghrib ada kegiatan anak-anak dinia. Pak Ketua DKM, bagaimana sikap Pak Ketua DKM tentang ini masjid diadakan kegiatan sehingga masjid insya Allah ramai, makmur ya. Silakan Pak Badu ya. Ya, masjid sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama, juga para tokoh, selain dari sarana ibadah juga sebagai sarana sosial dan sarana pendidikan. Iya. Untuk itu pada saat itu kami sangat terpanggil dan sekaligus mengundang kepada warga yang kebetulan rumahnya tidak bisa dihuni, bergabung di area masjid. Alhamdulillah ya. Tinggal di masjid, dan alhamdulillah kami punya genset hasil urunan jamaah. Dan pada saat itu pada sangat padam, genset itu bisa dimanfaatkan sampai betul alhamdulillah ya. Dan hal-hal lain ya, kami dapat membantu tentang air dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Itu aja. Dan juga masyarakat banyak yang ngecas HP ya. Oh iya. Iya, alhamdulillah, manfaat sekali ya. Terima kasih Pak Ketua. Tidur di. Iya, ibu-ibu juga memang tidur di sini. Iya. Terima kasih Pak Ketua DKM ya. Nah, selanjutnya kita akan minta nasihat dari Pak Haji Ahmad Yani, ini dokter sekarang mah ya, tentang kejadian musibah gempa di kita ini, terutama yang sangat berat di Cugenang. Banyak yang meninggal dunia, yang sehingga 300 lebih. Rumah-rumah pun yang banyak yang hancur. Kemudian banyak yang retak-retak, Masya Allah. Silakan Pak Haji Ahmad Yani, sahabat kita ini, sebagai di MUI, wakil ketua umum di sini, penasihat DKM, kemudian ketua Dewan Dakwah PD Cianjur. Silakan ya untuk memberikan
apa motivasi ataupun saran tentang mensikapi gempa ini. Sudah 8 hari ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, baru saja kita mengalami peristiwa yang luar biasa yang terjadi, yang menimpa Kabupaten Cianjur ini dengan adanya musibah gempa. Mungkin ini adalah merupakan peringatan awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, seyogianya kita semua melakukan introspeksi diri. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita untuk selalu bermuhasabah. Di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok. Di sini Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita untuk mengingat apa-apa yang telah kita kerjakan untuk bekal hari esok. Kemudian ditegaskan lagi di dalam ayat tersebut, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan sangat pentingnya takwa itu agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, hadirin rahimakumullah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Yang tadi ayatnya saya bacakan. Telah tampak atau apabila telah merajalela ya, kerusakan di daratan, di lautan itu disebabkan ulah-ulah manusia, ulah-ulah tangan manusia, sehingga Allah hendak merasakan kepada mereka sebagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, untuk menghentikan dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini bukan tanpa sebab. Karena semua ada konsekuensi. Ketika manusia itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun ketika manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana terjadi juga pada umat-umat yang dahulu seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, umat Nabi Lut. Bagaimana ketika mereka melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya, maka Allah datangkan bencana yang luar biasa yang akhirnya membinasakan mereka. Peristiwa-peristiwa yang dialami pada umat-umat terdahulu pun akan berulang terus pada umat-umat akhir zaman ini. Sebab apa yang terjadi di masa lalu hendaknya menjadi pelajaran di masa sekarang ini. Tetapi setelahnya Allah ingatkan dalam banyak ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kebanyakan manusia itu lalai. Yang akhirnya Allah buktikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahlu anfusahum adzaballah." Idza apabila zahara fi'il madi ya fajidna, artinya telah zahir, telah tampak, bahkan telah merajalela. Azina, perjinahan, riba dan riba, fi qaryatin, di suatu negeri. Di sini qaryahnya itu kata benda nakirah tanpa alif lam yang artinya menunjukkan keluasannya. Artinya di mana saja itu terjadi peristiwa itu, peristiwa riba dan zina ini telah merajalela. Faqad ahallu anfusahum adzabah. Maka sesungguhnya penduduk Qaryah itu telah menghalalkan datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya musibah ini yang terjadi adalah undangan kita pada dasarnya, hadirin rahimahullah, kalau kita memperhatikan hadis tersebut. Bukan tanpa sebab, bahwa bukan gejala alam, bukan kehendak alam, tapi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas undangan manusia. Yang tadi di dalam surah Ar-Rum bahwa telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Boleh jadi ini dimaknai dengan tangan-tangan fisik atau tangan-tangan kekuasaan yang kemudian Allah tidak ridho dengan tangan-tangan itu. Maka akibatnya Allah datangkan bencana ini. Hadirin rahimakumullah, peristiwa yang terjadi hari ini yang kita rasakan ini sungguh sangat berat bagi kita. Bagaimana dalam hitungan detik negeri ini luluh lantak. Ribuan rumah hancur. Ratusan jiwa melayang. Kemudian berapa kerugian materi? Belum lagi dampak psikologis yang ditimbulkan hari ini. Yang tentu ini tidak akan cepat pulih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Astagfirullah. Dan saya mengingatkan kepada pemerintah, segera masyarakat yang sekarang berada di tenda-tenda itu cepat evakuasi. Pindahkan ke tempat-tempat yang dianggap aman dari gempa. Yang terkena itu kalau tidak salah ini hanya 7 kecamatan.
masih ada 25 kecamatan yang tidak terkena gempa yang dianggap relatif aman. Pindahkan segera mereka ke bangunan-bangunan milik pemerintah. Ada kantor desa, ada kantor kecamatan, ada masjid-masjid besar. Itu gunakan untuk menampung mereka. Seperti halnya di sini, di masjid ini, alhamdulillah mereka merasa aman berada di dalam masjid. Walaupun di sini juga terdampak korban. Namun yang saya harapkan itu pindahkan evakuasi mereka ke bangunan-bangunan yang dimana tidak terkena dampak. Hal itu sebagai ikhtiar kita yang relatif lebih aman. Ketimbang mereka sekarang berada di tenda-tenda, akan berapa lama mereka tahan berada di sana. Tidak mungkin mereka bertahan berbulan-bulan. Mau sampai kapan kita menunggu renovasi bangunan-bangunan ini? Tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi jiwa-jiwa inilah yang harus segera diselamatkan. Di situ juga rentan dengan akidahnya umat ini. Rentan juga dengan akhlaknya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus segera sigap. Kemudian juga kepada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Coba ambil segera saudara-saudara kita. Jangan dibiarkan mereka ada di tenda-tenda itu. Berikan kesempatan kepada mereka bergabung di rumah-rumah kita. Terutama nih yang ada di 25 kecamatan yang relatif aman tidak terkena dampak dari gempa ini. Masa iya? Saya yakin dalam waktu 1 minggu saja semuanya sudah bisa ditertibkan. Sehingga nanti pemerintah juga akan mudah mendistribusikan bantuan atau logistik. Sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya di rumah-rumah penduduk atau di tempat-tempat penampungan di gedung-gedung pemerintah maupun milik masyarakat yang sekiranya relatif aman dibandingkan dengan yang sekarang ada berada di kem-kem, di sawah-sawah. Mereka kebanjiran ketika datang hujan, terkena ancaman juga datangnya ular dan binatang-binatang yang lain yang cukup membahayakan. Belum lagi datangnya penyakit yang saat ini sudah banyak yang merasakan gatal-gatal di badannya. Dengan demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia, amin, ya Allah. Khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur ini. Amin ya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini hari Ahad kita mendapatkan ilmu pencerahan dari Al-Ustadz Ayah Ahmad Yani. Mudah-mudahan menjadi penenang hidup kita, meningkatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita segera terhindar dari musibah ini. Demikian kajian subuh hari ini di Masjid Jami Nurus Syafa'ah Perumahan Wimas Cianjur hari Ahad tanggal 27 November 2002. Jam terakhir ini sekarang jam 5.09. Terima kasih. Saya Husain Mansur dari Masjid Seman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.